Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pegawai Muslim. Semoga informasi atau kisah yang kami bagikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Selamat menonton. Jika kita sering membaca dan menerjemahkan surah Al-Kahfi setiap malam Jumat, maka kita akan menemukan kisah-kisah yang menarik. Selain menjadi amalan malam Jumat, kita dapat mengambil pesan-pesan moral yang terkandung di dalamnya. Salah satu kisah yang menarik adalah tentang Ashabul Kahfi atau penghuni gua. Kisah tentang Ashabul Kahfi dalam Al-Quran diceritakan dalam surah Al-Kahfi dari ayat 9 sampai dengan 26. Dalam kisah ini menceritakan tentang 7 orang pemuda yang bersembunyi dari raja yang zalim. Selain 7 pemuda tersebut, diceritakan pula seekor anjing yang menjadi penjaga mereka selama di dalam gua tersebut. Anjing inilah yang dikatakan sebagai satu-satunya anjing yang akan masuk ke dalam surga. Mungkin sebagian tidak percaya jika anjing dapat masuk ke dalam surga. Hal ini dikarenakan anjing adalah salah satu hewan yang najis, sedangkan surga adalah tempat yang suci. Bagaimanakah kisahnya sehingga anjing ini dapat masuk ke dalam surga? Mari kita simak kisahnya dalam video berikut ini. Kisah tentang Ashabul Kahfi dan anjingnya dapat kita temukan di Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 9 dan juga ayat 22, yang artinya adalah sebagai berikut. Adakah engkau menyangka bahwa kisah Ashabul Kahfi dan Ar-Rakim termasuk antara tanda-tanda kekuasaan kami yang menakjubkan? Quran surah Al-Kahfi ayat 9. Nanti ada orang yang akan mengatakan jumlah mereka 3 orang, yang keempat adalah anjingnya, dan yang lain mengatakan jumlah mereka 5 orang, yang keenam adalah anjingnya, sebagai terkaan terhadap yang goib, dan yang lain lagi mengatakan jumlah mereka 7 orang, yang kedelapan adalah anjingnya. Katakanlah Muhammad, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka, tidak ada yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Karena itu janganlah engkau berbantah tentang hal mereka, kecuali perbantahan lahir saja, dan jangan engkau menanyakan tentang mereka pada siapapun. Quran surah Al-Kahfi ayat 22. Dari terjemahan ayat tersebut, bahwa hanya sedikit yang mengetahui jumlah pemuda Ashabul Kahfi. Namun yang pasti adalah mereka bersama dengan seekor anjing. Namun banyak yang berpendapat bahwa pemuda tersebut berjumlah 7 orang bersama dengan seekor anjing. Maka gua tersebut dinamakan Gua 7 Pertapa atau The Cave of the Seven Sleepers. Sedangkan dalam agama Islam, kisah ini dikenal dengan Ashabul Kahfi atau penghuni-penghuni goa. Kisah ini terjadi di kota Apesus. Nama ini adalah sebelum Islam datang, dan kini menjadi Tarses atau Tarsus yang terletak di antara Turki dan Yordania. Kota ini dulunya dikuasai oleh raja yang sangat baik, namun raja ini kemudian meninggal. Raja Diocletianus yang menguasai Roma mendengar bahwa Raja Apesus telah meninggal dunia, lalu mengirim tentaranya untuk menyerang kota Apesus dan berhasil menguasainya. Diocletianus kemudian membangun istana yang besar. Dia meletakkan 50 menteri sebelah kanan dan 50 menteri di sebelah kiri. Dia juga memiliki 6 orang penasehat. Penasehat itu adalah pemuda-pemuda cerdas yang berada di belakangnya. Keenam pemuda inilah yang menjadi pengambil keputusan setelah melakukan musyawarah kepada menteri-menterinya. Karena setelah sekian lama tidak pernah sakit, Diocletianus lalu mengaku dirinya adalah Tuhan. Siapapun yang menyembah kepada Diocletianus maka akan diberikan kehidupan yang nyaman. Keenam pemuda yang menjadi penasihat Diocletianus tidak mau menyembah karena keimanan mereka meyakini adanya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tidak seperti Diocletianus yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Menurut mereka, Tuhan tidaklah makan dan tidur seperti yang dilakukan Diocletianus. Jika memang Diocletianus seorang Tuhan, mengapa dia masih meminta pendapat kepada keenam pemuda yang cerdas itu dalam menentukan sebuah keputusan? Setelah keenam pemuda ini bermusyawarah, mereka lalu memutuskan untuk kabur dari istana dan meninggalkan kedudukan dan kenyamanan yang saat itu mereka miliki. Setelah melakukan perjalanan yang cukup jauh, mereka bertemu dengan seorang pengembala. Ketika ditanya oleh pengembala itu, mereka pun menceritakan kisah mereka sebagai penasihat kerajaan dan melarikan diri karena tidak mau mengakui bahwa Diocletianus adalah Tuhan.
Setelah mendengar cerita dari keenam pemuda yang berusaha mencari tempat bersembunyi dari raja yang zalim itu, maka pengembala itu memutuskan untuk ikut dengan keenam pemuda tadi. Jadi mereka jumlahnya menjadi 7 orang. Mereka inilah pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah dan mendapat petunjuk. Pengembala itu lalu mengembalikan hewan-hewan gembalanya dan kembali menemui para pemuda itu. Ketika pengembala itu kembali kepada para pemuda, keenam pemuda itu kaget karena melihat seekor anjing yang mengikuti mereka. Mereka berkata satu sama lain mengenai kekhawatiran mereka jika keberadaan anjing itu nantinya membongkar rahasia. Mereka pun meminta kepada si pengembala supaya anjing itu dihalau saja dengan batu. Anjing itu melihat kepada Tamlika dan teman-temannya. Lalu ia duduk di atas 2 kaki belakang, menggeliat dan mengucapkan kata-kata dengan lancar dan jelas sekali. Hai orang-orang, mengapa kalian hendak mengusirku? Padahal aku ini bersaksi tiada Tuhan selain Allah, tak ada sekutu apapun baginya. Biarlah aku menjaga kalian dari musuh, dan dengan berbuat demikian aku mendekatkan diriku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anjing yang bernama Kitmir itu pun diperbolehkan ikut. Lalu mereka pun masuk ke dalam gua dan tertidur selama 309 tahun. Masuknya mereka ke dalam gua disebutkan dalam surah Al-Kahfi ayat 16, yang artinya seperti berikut. Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusanmu. Quran Surah Al-Kahfi ayat 16. Sedangkan lamanya tidur mereka disebutkan dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 25 yang berbunyi, dan mereka tinggal dalam gua selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Quran Surah Al-Kahfi ayat 25. Anjing dalam kisah Ashabul Kahfi diriwayatkan sebagai anjing yang masuk ke dalam surga. Hal ini karena keimanannya dan tugasnya dalam menjaga para Ashabul Kahfi yang tertidur di dalam goa. Anjing yang bernama Kitmir ini menjadi penjaga goa dengan membentangkan kedua lengan menutup pintu masuk ke dalam goa. Itulah sekelumit kisah tentang anjing yang dijamin masuk surga karena menjaga para Ashabul Kahfi. Bahkan kisah tentang anjing penjaga Ashabul Kahfi ada di dalam Al-Quran dan juga kitab agama lain, walaupun lebih banyak menceritakan tentang para Ashabul Kahfi. Imam Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsirnya yang terkenal, Ibnu Juraij berkata, dia menjaga pintu mereka. Sudah menjadi sifat dan kebiasaan seekor anjing berbaring di depan pintu seolah-olah menjaga mereka yang di dalam. Dia duduk di luar pintu masuk gua. Berkah yang Ashabul Kahfi terima juga diterima oleh anjing mereka. Tidur panjang yang menghampiri mereka, menghampiri si anjing juga. Inilah manfaatnya menyertai orang-orang baik, sehingga seekor anjing pun ikut terkenal dan terangkat derajatnya. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah anjing Kitmir ini adalah kita tetap dapat masuk surga jika kita memiliki keyakinan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Sehina apapun kita, jika kita tetap berbuat baik, maka Allah tetap melihat usaha kita. Ketika kita tidak memiliki jalan keluar, memohonlah kepada Allah dan Allah akan memberikan petunjuk kepada kita. Allah melihat di mana kita berpihak, apakah bersama kelompok yang bertauhid kepada Allah, atau malah kita berpihak kepada kelompok yang menyekutukan Allah. Wallahu a'lam bishawab.